Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi di Lentera Education Center. Sekarang kita akan latihan soal ujian kenaikan kelas mata pelajaran fisika bab gelombang cahaya semester 2 untuk kelas 11 SMA atau MA. Soal nomor 1 berbunyi, seberkas cahaya monokromatis dijatuhkan pada dua celah sempit vertikal berdekatan dengan jarak D sama dengan 0,01 mm. Pola interferensi yang terjadi ditangkap pada jarak 20 cm dari celah. Diketahui pada jarak antara garis gelap pertama di sebelah kiri dan garis gelap pertama di sebelah kanan adalah 7,2 mm. Panjang gelombang berkas cahaya adalah, yang harus kalian tahu di sini dia mengalami peristiwa interferensi. Di soal ada kata-kata garis gelap. Berarti dia mengalami interferensi minimum. Kalau misalkan minimum berarti garis gelap. Kalau maksimum itu garis terang. Oke, selanjutnya kita akan ke pembahasannya. Jadi, karena dia mengalami pola interferensi minimum atau gelap, maka dia menggunakan persamaan P kali D per L sama dengan N dikali lambda. Karena yang dicari adalah panjang gelombangnya, maka N-nya pindah ruas. Jadi panjang gelombang sama dengan P kali D per N kali L. Diketahui di soal besarnya P itu adalah 7,2 dan D-nya adalah 0,01, sehingga diperoleh 7,2 kali 0,01 dibagi N-nya 1. N itu apa? N itu adalah orde. Tadi kan di soal disebutkan bahwa garis gelap pertama berarti ordenya adalah 1. Jadi 1 dikali 200 sehingga diperoleh besarnya panjang gelombang cahaya adalah 3,6 kali 10 pangkat min 4 mm. Kalau misalkan dijadikan nanometer adalah 360 nanometer. Kenapa? Karena dikalikan berapa? 10 pangkat 9. Sekarang soal nomor 2. Dalam percobaan interferensi dua celah atau percobaan Young dipakai sinar kuning monokromatis, maka pada layar terlihat jelas. Berarti dia terlihat apa? Garis kuning dan gelap berselang-seling dengan garis yang di tengahnya kuning. Sekarang soal nomor 3. Warna biru langit terjadi karena cahaya matahari mengalami apa? Pastinya dia mengalami hamburan. Soal nomor 4. Jika tidak ada atmosfer yang menyelubungi bumi, maka pada siang hari langit akan berwarna hitam. Soal nomor 5, dengan menggunakan kisi difraksi, kita ingin mempelajari suatu spektrum cahaya matahari, yang mana di antara warna-warna cahaya berikut yang paling kuat dilenturkan. Ingat-ingat ya, kalau yang paling kuat dilenturkan itu adalah violet. Sekarang soal nomor 6. Jika cahaya putih dilewatkan pada sebuah kisi difraksi, maka akan dihasilkan 3 orde pertama spektrum pada layar. Warna spektrum pusat, ingat-ingat ya, spektrum pusat ini adalah warna putih. Sekarang soal nomor 7. Pada percobaan Young celah ganda, jika jarak antara dua celahnya dijadikan 2 kali semula, maka jarak antara dua garis gelap yang berurutan menjadi, tadi kan
diketahui bahwa dia menanyakan tentang jarak antara dua garis gelap yang berurutan kan. Nah, jadi dia menggunakan persamaan P sama dengan N kali lambda kali L per D. Nah, di sini P itu berbanding terbalik dengan D. Jadi persamaannya adalah P per P aksen sama dengan D aksen per P. Sehingga diperoleh P per P aksen sama dengan 2D per D. Nah, jadi D-nya kan bisa dicoret nih. Tinggal berapa? Tinggal 2/1 kan. Jadi P per P aksen sama dengan 2/1. Nah, yang ditanyakan adalah P aksennya. Berarti P aksen sama dengan berapa? Ini kan pindah ke sini. Ini pindah ke sini jadi setengah P. Jadi P aksen itu adalah setengah semulanya. Nomor 8. Cahaya dengan panjang gelombang 6000 Armstrong mengenai celah kembar Young dengan jarak antar celahnya 0,1 mm. Pola yang terjadi ditangkap pada layar berjarak 2 meter dari celah dan jarak garis terang pusat ke garis terang yang paling pinggir pada layar adalah 6 cm. Banyaknya garis terang yang terdapat pada layar adalah, jadi kita mencari jumlah garis terangnya. Nah, kalau terang berarti dia mengalami apa? Mengalami maksimum. Jadi dia menggunakan persamaan P kali D per L sama dengan N dikali lambda. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah jumlah garis terangnya. Jadi kalian harus tahu ordernya terlebih dahulu. Jadi N sama dengan P kali D per lambda kali L, dimana P-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 2 dan D-nya adalah 10 pangkat min 4 per 6 kali 10 pangkat min 7 dikali 2, sehingga diperoleh nilai N-nya itu 5. Nah, kalau udah ketemu ordernya baru kita masukkan. Kalau garis terang itu 2N plus 1, kalau gelap N plus 1. Jadi 2N plus 1, N-nya tadi berapa? 5. 2 kali 5 ditambah 1 hasilnya 11. Jadi jumlah garis terangnya adalah 11. Sekarang soal nomor 9. Seberkas cahaya melewati celah sempit dan menghasilkan interferensi minimum orde kedua dengan sudut defisiasi 30 derajat terhadap garis normal. Apabila lebar celahnya adalah 2,4 kali 10 pangkat min 4 cm, maka panjang gelombang tersebut adalah, nah lagi-lagi yang ditanyakan adalah panjang gelombangnya. Kan tadi diketahui bahwa dia mengalami interferensi minimum. Jadi D sin theta sama dengan N kali lambda. D-nya berapa? D-nya adalah 2,4 kali 10 pangkat min 4. Nah, di sini diketahui berapa nih? Dia membentuk sudut defisiasi 30, berarti tetanya adalah 30. Nah, sin dari 30 itu sama dengan setengah. Jadi kita tinggal masukkan 0,5 sama dengan 2 lambda. Karena di sini adalah order kedua ya. Jadi panjang gelombangnya adalah 6 kali 10 pangkat min 5 cm. Nah, ini kan sentimeter dijadikan meter berarti sentimeter dijadikan Armstrong itu dikali 10 pangkat 10, sehingga diperoleh nilainya adalah kan gini, 6 kali 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 10. Ini kan masih sentimeter ya. Nah, ini harus diubah ke meter dulu. Senti ke meter kan naik 2, berarti 6 kali 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat, ini bukan min ya, plus 10, sehingga diperoleh nilai 6 kali 10 pangkat min 3 Armstrong atau 6000 Armstrong.
Sekarang soal nomor 10. Suatu berkas sinar sejajar mengenai tegak lurus suatu celah yang lebarnya 0,4 mm. Di belakang celah diberi lensa positif dengan jarak fokus 40 cm. Garis terang pusat atau orde 0 dengan garis gelap pertama pada layar di bidang fokus lensa berjarak 0,6 mm. Panjang gelombang sinar itu adalah, nah di sini yang ditanyakan adalah panjang gelombang lagi, tapi ordenya 0. Nah, karena dia berada di pusat. Jadi, kalau dia berada di pusat, maka ordenya itu sama dengan 1. Jadi, D kali P per L sama dengan N dikali lambda. Jadi, 0,4 dikali 0,56 per 400 sama dengan 1 lambda. Jadi, lambda sama dengan 5,6 kali 10 pangkat min 4 mm atau 5,6 kali 10 pangkat min 7 meter. Kalau misalkan dijadikan Armstrong berarti 5,6 kali 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat 10. Berapa? 5,6 kali 10 pangkat 3 Armstrong. Atau berapa nih? Jadi kan 56 per 10 dikali 1000 ya. Nah, bisa dicoret kan? Jadi 5600 Armstrong. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Dua berkas sinar monokromatis X dan Y menyinari tegak lurus sebuah kisi. Ternyata sudut deviasi maksimum orde kedua sinar X sama dengan sudut deviasi maksimum orde ketiga sinar Y. Nilai perbandingan panjang gelombang sinar X dan Y adalah, nah, jadi kita tinggal menggunakan persamaan NX dikali lambda X, ini sama dengan NY dikali lambda Y. Nah, sehingga kita peroleh nih, jadi lambda jadikan 1, N itu juga dijadikan 1. Nah, di sini adalah lambda X per lambda Y sama dengan NY per NX, karena dia berbanding terbalik, sehingga diperoleh nilai 3/2. Sekarang soal nomor 12. Dua celah berjarak 1 mm disinari cahaya merah dengan panjang gelombang 6,5 kali 10 pangkat min 7 meter. Garis gelap terang dapat diamati pada layar yang berjarak 1 meter dari celah. Jarak antara gelap ketiga dan terang kelima adalah, nah, jadi kita bisa menggunakan persamaan ini nih. Kalau garis gelap sama terang ya. Jadi P kali D per L sama dengan 2N-1 dikali setengah lambda. Nah, kita masukkan. Kalau orde ketiga berarti N-nya berapa? N-nya adalah 3. Jadi 2 kali 3 dikurangin 1. Tadi kan kalau misalkan orde 3 berarti N-nya adalah 3 ya. Jadi kita masukkan 2 kali 3 min 1 dikali setengah dikali 6,5 kali 10 pangkat min 7. 2 kali 3 itu kan 6. 6 dikurangi 1 berarti 5. Nah, jadi di sini D-nya adalah 10 pangkat min 3 dan panjangnya adalah 1. Sehingga diperoleh nilai P itu sama dengan 5/2 dikali 6. 5/2 dikali 6,5 dikali 10 pangkat min 4. Nah, sehingga diperoleh hasil adalah 16,25 kali 10 pangkat min 4 meter atau P sama dengan 1,625 mm. Lanjut ke nomor 13. Cahaya monokromatis dengan panjang gelombang 6 kali 10 pangkat min 7 meter datang tegak lurus pada suatu kisi difraksi yang memiliki tetapan 5 kali 10 pangkat 5 garis per meter. Spektra orde tertinggi yang diamati adalah, nah, cara penyelesaiannya adalah gini. Sin theta per N besar sama dengan N dikali lambda. Maka nilai N sama dengan
sin theta per N dikali lambda. Nah, karena dia tegak lurus, maka sudutnya adalah 90 derajat. Kita tinggal masukkan sin 90 derajat itu berapa? 1. Jadi nilai N-nya adalah 1 per 5 kali 10 pangkat 5 dikali 6 kali 10 pangkat min 7, dihasilkan 3. Jadi ordernya adalah 3. Nah, sekarang soal nomor 14. Bila seberkas cahaya dilewatkan pada kisi difraksi dengan 5000 celah per sentimeter, akan dihasilkan garis terang kedua dengan sudut deviasi 30 derajat terhadap garis normal. Berarti panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah, nah, kita bisa menggunakan persamaan yang tadi, sin theta per N sama dengan N dikali lambda. Nah, N di sini adalah jumlah celahnya. Jadi lambda sama dengan sin 30 per N dikali N. Nah, sin 30 berapa? Setengah atau 0,5. Jadi lambda sama dengan 0,5 per 2,5 dikali 10 pangkat 3, sehingga dihasilkan 5 kali 10 pangkat min 5 cm atau 5000 Armstrong. Soal nomor 15. Cahaya monokromatis dengan panjang gelombang 625 nanometer datang tegak lurus pada suatu kisi difraksi. Bayangan kisi difraksi orde kedua dibentuk dalam arah 30 derajat terhadap arah normal kisi. Banyak garis tiap milimeter yang dimiliki oleh kisi adalah, nah, kita bisa menggunakan persamaan seperti yang tadi ya, masih sama persamaannya. Sin theta per N sama dengan N dikali lambda. Jadi jumlah kisinya adalah sin 30 per N dikali lambda. Berarti lambda ini pindah ruas ke sini dan ini ke bawah. Jadi lambda sama dengan 0,5 per 2 625 dikali 10 pangkat min 7, sehingga diperoleh hasilnya bahwa N di sini adalah 400. Sekian pembahasan soal latihan ujian kenaikan kelas bab gelombang cahaya yang bisa kakak sampaikan. Jika kalian suka dengan video yang kakak berikan, jangan lupa untuk tekan tombol like. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian dan silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.